يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Penuntut ilmu dan berkata tanpa ilmu. Kita lanjutkan materi tersebut setelah 2 pekan ya. Di pertemuan perdana di materi ini 2 pekan lalu. Kini kita lanjutkan setelah ayat-ayat yang disebutkan dalam kitab ini. Disebutkan oleh penulis hafizallah pada ayat yang pertama di surat Isra, ayat yang sangat populer, yaitu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah Ta'ala mengajarkan adab atau etika kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan adab yang agung, yaitu menahan diri dari sesuatu yang ia tidak memiliki pengetahuan tentangnya, dan agar dia tidak berbicara panjang lebar tentang hal-hal yang tidak dia ketahui, apapun itu, dalam tema syariat atau dalam bidang umum. Kalau nggak tahu ya khalas uskut gitu loh. Dan juga kita telah menelaah tafsir beberapa model untuk ayat ini ya. Hal-hal yang kita tidak tahu benar atau tidaknya jangan diikuti, apalagi desas-desus yang sering kali terjadi di media sosial, yang mana sekarang ini banyak ikhwan atau akhwat sunnah yang mereka itu lebih getol membahas tentang hal-hal receh dan juga gosip-gosip dibandingkan dengan membahas ilmu syar'i dan amal. Dan jangan sampai kita itu seperti itu. Ketika terlampir di media sosial gosip tentang Ustadz Fulan, Akh Fulan dan seterusnya, tutup. Dan termasuk hal-hal yang sekarang ini sedang marak, yaitu masalah yang berkaitan dengan politik. Kita ini banyak yang gak paham tentang politik dan juga hal-hal dibalik dari setiap individu-individu terbesar dalam percaturan politik. Sehingga tidak usah la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itu bukan bidang antum. Maka lebih baik antum mengikuti hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat antum. Ya, yaitu seperti mungkin ilmu syar'i, jelas ilmu syar'i, kemudian di bidang antum dagang, maka detail. Nah, maka dakilah ilmu di bidang itu. Ya. Kemudian pada ayat yang kedua di surat Hud ayat ke-46, fala tas'al ma laysa laka bihi ilm, sampai akhirnya Allah Ta'ala melarang Nabi Nuh alaihi salam, melarang apa? Jangan mempertanyakan sesuatu yang Nabi Nuh tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ini kan yang bertanya apa? Minta kepada Allah tentang anaknya supaya selamat gitu. Padahal itu anak kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka tidak usah meminta atau bertanya sesuatu yang ia tidak memiliki pengetahuan tentang kesudahan anak itu. Kemudian pada ayat yang ketiga surat Ali Imran, ha antum haula yahajajtum fima lakum bihi ilm, sampai akhir ayat. Allah Ta'ala mengingkari ahli kitab. Dalam konteks surat Ali Imran ini yaitu orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani, karena Ali Imran itu dominannya terutama awal sampai pertengahan itu berkaitan dengan perdebatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para utusan Nasrani dari Yaman. Karena Yaman ketika itu banyak sekali orang-orang Nasrani. Ya. Dan di sini Allah mengingkari ahli kitab. Membantah pembantahan yang mereka lakukan tentang sesuatu yang sama sekali mereka tidak memiliki pengetahuan tentangnya.
Dan Allah Ta'ala menggolongkan hal itu sebagai kebodohan mereka, orang-orang Nasrani. Kata Allah Azza wa Jalla, "Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm." Mengapa kalian berbantah-bantahan tentang apa yang tidak kalian ketahui? Ya, maka jangan membantah sesuatu yang dia itu nggak tahu. Apakah ini benar atau tidak, dia nggak tahu. Maka jangan dibantah, diam aja khalas. Dan Allah Ta'ala menggolongkan hal itu sebagai kebodohan mereka. Maka dikatakan di akhir ayat, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah itu Maha tahu, sementara kalian tidak mengetahui. Dan ini juga bisa bersifat umum untuk pelajaran kita semua. Kita nggak bisa mengingkari sesuatu yang kita sendiri nggak tahu hal itu bagaimana dan apakah benar atau tidak. Maka nggak bisa kita ingkari, nggak bisa kita bantah. Ya, sampai kita memiliki ilmu untuk menjadi bekal membantahnya kita terhadap hal itu. Dan kalau seseorang membantah sesuatu yang dia sendiri nggak paham, maka itu orang bodoh, keledai. Bagaimana dia bisa membantah sesuatu yang dia sendiri tidak paham hakikatnya? Maka yang wajib bagi seorang yang tidak mengetahui suatu masalah adalah agar ia menahan diri dan agar tidak berbicara panjang lebar dalam permasalahan tersebut. Ya, menahan diri dan tidak berbicara panjang lebar dalam permasalahan tersebut. Dan agar diketahui pula bahwa hal itu termasuk keutamaan bagi mereka dan bukan kelemahan mereka. Jadi as-sukut 'indal jahl itu merupakan fadl. Diam ketika tidak tahu itu keutamaan tersendiri. Ya. Kalau nggak tahu, diam itu udah keutamaan sendiri. Ya, sementara bicara padahal nggak ngerti, maka ini kebodohan tersendiri. Ya, kebodohan. Para ahli ilmu dari kalangan terdahulu, salaf dan juga khalaf, itu telah menetapkan akan bahaya permasalahan berbicara tanpa ilmu. Bahaya. Berbicara tanpa ilmu itu berbahaya. Bahaya. Sampai kalangan salaf itu diantaranya Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, "Laulal isnad laqala man syaa ma syaa." Seandainya bukan karena isnad, bukan karena sanad yang valid, maka siapapun yang pengen ngomong itu akan ngomong apapun yang dia pengen. Semua orang akan bicara. Sekiranya Abdullah bin Al-Mubarak melihat zaman sekarang ketika semua orang berbicara, semua orang beropini, subhanallah. Semua orang beropini. Ya. Dan kebanyakan orang yang kita lihat beropini di media sosial tentang masalah politik, tentang masalah rumah tangga orang lain, tentang masalah ekonomi, tentang masalah jabatan, tentang masalah paslon, bahkan itu mereka juhala, nggak ngerti apa yang mereka omongi. Kebanyakan dari mereka seperti itu, ya. Dan tidak ingat bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu akan menjadi pertanggungjawaban di hari akhir. Ya, akan menjadi pertanggungjawaban di hari akhir. Ajaib ikhwan, kita lihat yang mana belakangan itu kita lihat hal-hal itu banyak yang diviralkan. Dan syaitan itu kadang-kadang berusaha membumbui hal-hal yang viral sehingga lebih dari kadarnya. Terutama berkaitan dengan kehormatan seseorang atau orang lain, apalagi kehormatan orang yang pada asal dihormati. Ya, dan Anda melihat banyak dari ikhwan kita itu ahli kepo. Ketika hampir terjadi take down terhadap ustadz manapun itu. Banyak dari ikhwan kita, terutama akhwat. Apalagi kalau ini kaitannya adalah dengan rumah tangga. Apalagi kaitannya dengan perceraian atau poligami. Maka ini yang paling awal juyusus sayatin, yaitu pasukan-pasukan setan dari kalangan perempuan. Dan Anda pribadi sudah memberikan list dalam diri Anda pribadi, setan-setan mana ini namanya ini. Ya, ada beberapa nama yang memang ketika dia berprinsip seperti prinsip feminisme yang pengen menegakkan harkat martabat perempuan,
Sehingga kalau ada perempuan merasa tersakiti, itu dia akan memblow up masalah ini, mengkasuskannya dan memviralkannya di media sosial. Ada beberapa perempuan yang seperti ini. Maka kita katakan inilah ru'usus syayatin. Ini kepala-kepala setan semua ini. Yang mana pengen sekali untuk memviralkan aib manusia. Dikiranya bahwasanya kalau misalnya kita memviralkan suatu permasalahan rumah tangga orang, maka itu akan mensolving problemnya. Wallahi tidak. Justru itu akan memperuncing masalah, melebarkan panjang kali lebar, dan juga akan menjadikan fitnah di sana sini, spekulasi dan penjabaran yang berlebihan dari banyak orang, dari mulut ke mulut, semakin masif, semakin besar. Dan dosa yang paling besar itu ada pada orang-orang yang pertama kali memblow up masalah ini. Dan mungkin sudah pernah Anda bahas juga sebelumnya tentang masalah layangan putus, ikhwan. Ya, yang mana itu mungkin itu terinspirasi dari curahan hati seorang perempuan yang merasa terzalimi. Ya, perempuan ketika merasa terzalimi, akalnya makin merendah dan makin lemah, apalagi tambah hasutan dengan keluarga dan orang-orang teman-teman yang semakin menghasutnya, ditambah kemudian di blow up oleh beberapa media dan beberapa individu yang mungkin gak ingat akhirat. Mungkin suaminya ketika itu zalim, mungkin. Namun ketika dibuka rahasia rumah tangga ini kemudian di blow up, maka mungkin saja suami ini akan Allah maafkan karena dizalimi, dan orang yang blow up-nya atau istri yang curhat di media sosial ini justru dialah yang akan menanggung dosa-dosa ghibah, namimah yang begitu masif sampai dibuat film. Maka lihat hal seperti ini, semua orang yang mengomentari itu melanggar kalimat Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti hal yang kalian tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Dan problematika rumah tangga orang lain itu kompleks. Selain kompleks, kita nggak tahu gitu loh bagaimana persisnya. Rumah tangga kita masing-masing saja itu punya kompleksiti tersendiri gitu loh. Apalagi rumah tangga orang lain dengan ketidaktahuan kita akannya. Dan ajaibnya banyak sekarang ummahat-ummahat yang mungkin makan gaji buta dari suaminya, hanya kerja di rumah bengong atau bagaimana, itu membahas masalah rumah tangga orang lain yang luar biasa. Yang luar biasa banyak kadzib, kedustaan, kebohongan, fitnah, namimah, ghibah. Ini benar-benar melanggar apa yang ada di sini. Menuntut ilmu dan perkataan tanpa ilmu, ketika tidak tahu ada apa dengan itu semua, maka nggak boleh ngomong. Uskut. Lebih selamat dunia dan juga akhirat. Dan siapapun yang berbicara tentang kehormatan orang lain, apalagi mencela dosa orang lain yang mungkin orang itu sudah taubat, maka dalam hadis Nabi, walaupun hadisnya lemah, dikatakan yang maknanya siapa yang mencela seseorang karena dosanya dalam redaksi lain yang telah ditaubatkan, maka dia tidak akan mati kecuali dia akan mencicipi dosa tersebut. Faham gak maksudnya? Faham gak ikhwan maksudnya? Hah? Siapa yang mencela seseorang karena dosanya yang mungkin telah taubat dari dosa itu, dia celak, dijelek-jelekan karena dosa lampaunya, maka si pencela ini tidak akan mati kecuali dia telah mencicipi dosa yang dia cela itu, dosanya orang yang telah dia cela itu. Hadis ini hadis yang dhaif, bahkan dhaif jiddan. Tetapi secara makna hadis ini, secara makna ini sangat possible, sangat mungkin terjadi. Makanya dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau membuat satu pasal khusus tentang masalah ini. Memang berdasarkan suatu hadis yang dhaif, tetapi bagi beliau maknanya itu bisa sahih. Hati-hati jemaah. Kita kadang menta'yir, ngecengin orang akan dosa lampaunya dia, yang mungkin saja dia udah lepas dari itu, atau dia menyesali dosa itu. Tapi kita celak, kita cengin dosanya dia di dalam masa lampau. Yang mana
khawatirnya hukumannya adalah Allah Ta'ala akan menguji kita dengan dosa yang sama. Dengan dosa yang sama. Yang itu adalah ujian dan juga teguran dari Allah supaya kita itu ingat bahwasanya kamu pernah mencela orang yang melakukan serupa dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Sehingga taubat, sehingga istighfar dan minta maaf, gitu hikmahnya. Ya, maka hati-hati dalam masalah ini. Ya, ketika ada orang yang memang tidak berhak kita cela dan tidak berhak kita kepoin, maka khalas, enggak usah ikut, benar enggak usah ikut. Wallahi ikhwan, kita mengetahui aib orang itu adalah beban tersendiri bagi kita. Cukuplah aib kita ini beban buat kita daripada kita mengetahui aib orang lain. Ya, sampai ada prinsip sebagian dari orang itu. Ana membaca beberapa kali di Facebook. Kalimat yang sebenarnya ana takjub, bukan takjub bahagia, takjub kok kayak gini pemikirannya. Kalau tidak viral nanti khawatir akan ada korban lain. Itu kalimat seperti itu ya. Seolah-olah kalimat itu sahih. Seolah-olah. Ya, ketika itu bukan pemerintah, penguasa, bukan ulama yang memviralkan, melainkan orang awam, maka pasti ada masalah di keviralannya ini. Nggak ada keberkahan di keviralan. Apalagi yang viral itu berita apa? Negatif. Berita negatif. Ya, skandal sesuatu, ya. Berita negatif. Kalau nggak diviralkan nanti akan banyak korban. So tahu. Tahu dari mana? Ya, siapa tahu orang ini telah taubat. Ya, banyak posibilitas. Ya, yang mana ada berapa belakangan waktu terjadi kegegeran di suatu, Anda nggak perlu sebutkan nama tempatnya, dalam dunia dakwah. Yang mana seorang ustadz di suatu tempat, bukan di Pulau Jawa, yang mana ada ustadz lain yang memviralkan di media sosial kasus ustadz lain yang sekota dengannya. Walaupun setelah 2 jam kemudian atau berapa jam kemudian dihapus status tersebut yang menjelekkan ustadz lainnya, kasus ustadz lainnya, kasus pribadi gitu loh. Namun sudah tersebar sampai ana saja orang Jakarta, orang Bekasi tahu gitu loh. Ya subhanallah, itu fitnah. Salah ini ustadz ini. Kenapa malah teman atau rekan dakwahnya malah diposting aibnya? Mungkin dengan alasan supaya tidak ada korban lagi. Justru dengan diposting atau diviralkan aib pribadi orang lain, korban lebih banyak. Korban apa? Korban ghibah. Ya. Dan juga korban kepo akan urusan orang lain. Dan ketahuilah bahwasanya hal-hal yang negatif jika disebarkan apalagi di atas kejahilan tanpa mempertimbangkan maslahat madarat, itu boleh jadi akan menjadi contoh, bukan menjadi kewaspadaan. Menjadi contoh bagi orang-orang yang punya penyakit yang sama. Hati-hati. Sekarang coba kita lihat. Namanya begal beberapa tahun lalu itu sesuatu yang asing, dan ketika ada berita mencuat tentang begal, geger satu provinsi mungkin. Tapi coba sekarang ketika ada berita begal, antum ngerasa biasa nggak? Kayak nggak ada apa-apa, udah biasa aja. Biasa aja udah. Seolah-olah kriminalitas pembegalan ini hal yang wajar, udah biasa terjadi karena sering dengar. Dan ada faedah sedikit yang Anda petik dari seorang guru bahasa Inggris, English course di waktu Anda belajar di Nur Fikri tahun 2007 dulu. Kata beliau, kata guru Anda, guru bahasa Inggris padahal, I never hear any criminal news. Anda nggak pernah mau mendengar berita kriminal apapun itu. Wah, kenapa? It makes me scared. Itu bikin aku tuh takut kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Dikit-dikit mikir gini gitu. Nggak usah. Memang sih negatifnya jadinya terlalu polos. Ya, betul sih. Ada negatifnya. Balance aja lah. Tapi kalau kita lihat porsi banyak dari ikhwan kita ketika ada kabar negatif, itu kan kemudian komentatornya banyak. Wah, Masya Allah. Dibaca satu-satu. Didalemin seperti membaca tafsir juz amma. Bahkan membaca tafsir juz amma aja nggak kayak gitu loh. Subhanallah. Konsumsi maklumat banyak dari kita ini sekarang mulai berubah haluan
dari yang tadinya ke ilmu syar'i melalui kitab dan penjelasan ustadz atau syekh, banyak dari kita udah beda sekarang. Merasa cukup dengan ilmu dan beralih kepada gosip-gosip. Allah ini real ikhwan. Nyata ini yang ana saksikan di media sosial sekarang. Karena ana memperhatikan 2010, 2011 atau sekitaran itu, ikhwan salafiyin di Facebook itu ahli kopas. Apa maksudnya ahli kopas? Banyak yang suka ngetik ulang dari buku, ngetik ulang untuk di-share. Atau ngetik dari Muslim or It, atau kawas dari Muslim, atau dari Al-Manhaj or It, atau dari situs-situs para asatidzah Ahlus Sunnah. Kemudian di-share, dijadikan status. Yang mana sekarang itu hal yang sangat-sangat jarang. Dulu 2010 itu banyak kayak gitu tuh, bergentayangan ikhwan-ikhwan kayak gitu. Itu alhamdulillah bagus. Sekarang benar-benar sangat jarang, jika tidak anak katakan tidak ada sekarang. Ini terjadi apa? Terjadi pergeseran, jemaah. Ya, ana mensyukuri antum datang kajian, alhamdulillah. Tapi porsi baca kitab kita, porsi mengkonsumsi ilmu syar'i kita itu sangat minim sekarang, sejujurnya, akuin aja. Dengan segala kemudahan. Radio, udah ada radio Roja. Antum di mobil tinggal tekan kan gitu. Tapi coba pahami, coba lihat diri antum. Apakah antum menyimak benar-benar kajian itu? Atau hanya sebagai penghias supaya agak ramai aja mobil? Kemudian YouTube sekarang sudah ada, live streaming sudah ada. Maka konsumsi ini sudah, ya betul, ada yang menyimak iya. Tapi konsumnya lebih banyak menyimak hal yang tidak bermanfaat. Hal yang sebenarnya ma laisa laka bihi ilm, antum enggak punya juntrungan ilmu tentang hal itu. Ghibah, berita politik dan seterusnya. Ya. Begitu ya ikhwah sekalian. Ibnu di sini katakan oleh penulis hafizallah, di sini akan kami paparkan sedikit dari sekian banyak perkataan ulama tentang terkait permasalahan ini. Ibnu Jama'ah, ini penulis kitab Tadhkiratus Sami'. Ibnu Jama'ah berkata, "Idza su'ila amma la ya'lamuhu qala la a'lamu aw la adri, fa min al-'ilm an yaqul la a'lam wa 'an ba'dihim la adri nisful 'ilm." Jika seseorang ditanya tentang hal yang tidak dia ketahui, maka hendaklah ia berkata, I don't know. Aku tidak tahu. La adri, la a'lam. Anda nggak tahu saya. Oh, nggak tahu saya. Nah, itu lebih baik. Atau kurang tahu kalau bahasa kita. Karena sebagian dari ilmu adalah ketika seseorang berkata, la adri atau la a'lam. Atau mengatakan, aku tidak tahu merupakan setengah ilmu. Berkata, ana tidak tahu itu merupakan nisful ilm, setengah ilmu. Bilang, ana nggak tahu. Itu merupakan setengah ilmu. Ya. Ada ikhwan Jogja di tahun 2011 dulu atau 2012. Ikhwan Jogja, salah satu ikhwan Jogja. Beliau ketika itu nanya ke ana suatu permasalahan syar'i. Ya. Nanya ke ana begitu, terus ana belum bisa jawab, nggak tahu ilmunya. Afwan, ana nggak bisa jawab, ana nggak tahu. Dah. Habis itu dia bikin status. Nggak lama beberapa menit kemudian mengatakan, nggak enak ya kalau misalnya seorang ustadz setengah-setengah ilmunya, gimana coba? Kalau antum bilang, antum kayak geran saat itu bukan tentang antum. Ya, tapi kan konteksnya pas banget itu. Habis anda jawab, dia baca, afwan anda nggak tahu jawabannya. Terus dia bikin status. Nggak jawab langsung ke anda di message, tapi langsung bikin status. Anda ngelihat, loh ini status baru nih. Nggak enak ya jadi ustadz ilmunya setengah-setengah. Ya, ya ketika itu masih agak kesel juga ya. Kalau sekarang dibilang gitu ya, biarin aja lah. Emang bener sih, malah nggak sampai setengah ilmunya. Tetapi mengatakanlah adri itu kadang bagi orang yang baru ngaji atau orang yang nggak paham manhaj itu mengatakan tidak tahu itu aib gitu loh. Ya. Tapi musibah tidak mau mengatakan ana tidak tahu, itu kadang menjangkiti orang yang berilmu, apalagi punya follower banyak. Itu lebih-lebih
Jika memang dia berdakwah karena ingin mencari follower atau supaya travelnya itu laris, supaya haji furodanya ada pengikut, sehingga apa-apa ditanya harus tahu, walaupun sebenarnya nggak tahu dia jawab. Ini nisful ilm atau separuh ilmunya hilang ini, hilang. Nggak takut sama Allah. Ana pribadi ikhwan, sampai kadang ada ide, kadang di sini juga ada pikiran, pengen gitu ditulis di sini, miring ke sini gitu loh, ngeliat sini. Ana pengen nulis ittaqillah, takutkanlah kepada Allah. Jagalah ilmu, apa maksudnya ya? Jangan mengucapkan apa yang tidak antum ketahui. Ana pengen sebenarnya ada seperti kayak gitu, pengen nulis kayak pengen ada tulisan gini supaya selalu mengingatkan ana. Kalau emang nggak tahu, nggak usah dibicarakan. Sesuatu yang diketahui atau dipersangkakan dengan persangkaan kuat aja baru dibicarakan. Ya, nah begitu. Padahal mengatakan aku tidak tahu, kalau memang nggak tahu itu adalah separuhnya ilmu. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza akhta al-alimu la adri usibat maqalatuhu." Ya, ya saya bela sahih. Jika seorang alim usibat muqatiluhu, ya, atau muqatilahu, ya. Di sini katakan jika seorang alim enggan untuk mengatakan aku tidak tahu, maka kematian akan segera menimpanya. Ini gimana kalimatnya ini? Agak aneh ya. Dikatakan pula bahwa hendaknya seorang alim mewariskan perkataan aku tidak tahu. Yanbaghi lil alim an yuritha ashabahu la adri likathrati ma yaquluha. Dikatakan pula bahwa hendaknya seorang alim mewariskan perkataan aku tidak tahu kepada murid-muridnya karena banyaknya perkataan yang terucap. Kemudian kata penulis hafizallah, ketahuilah bahwa perkataan aku tidak tahu dari seorang yang ditanya itu tidaklah merendahkan kedudukannya sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang bodoh. Bahkan hal itu akan meninggikan derajatnya. Karena hal itu merupakan bukti akan kedudukannya yang agung, kekuatan agamanya, ketakwaannya terhadap Rabb-nya, kesucian hatinya, kesempurnaan pengetahuannya, dan bagusnya keteguhannya. Ketika kemarin ada daurah ikut Syekh Ibrahim Ar-Rahil, ada satu mauqif yang menurut ana beliau menunjukkan wara', hati-hati, dan menunjukkan beliau itu siap mengatakan tidak tahu kalau memang nggak tahu. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya, nanti hari Jumat juga insya Allah daurah di Al-Barkah. Kita kan membahas kitabnya beliau Sabilur Rasyad fi Taqriri Masailil I'tiqad, karya beliau. Dan di antara bab yang kita pelajari ketika itu adalah aqidatu Ahlus Sunnah wal Jamaah fi ruqa, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ruqyah. Dan beliau menetapkan bahwasanya meruqyah itu harus dengan doa dan wiritan yang memang sesuai dengan Al-Quran atau As-Sunnah dan tidak mengandung syirik, ya, dan dengan bahasa Arab, ya begitu. Itu definisi dari beliau, karena beliau mengatakan ana tidak menemukan dari banyak-banyak kitab akidah definisi ruqyah yang bagus untuk ditaburkan di buku beliau. Beliau mengakui gitu. Saya enggak. Jadi ini definisi ana berijtihad mengambil dari apa yang ana pahami dari dalil dan kejadian-kejadian. Ya begitu. Nah, dalam salah satu
pertanyaannya oleh para asatidzah. Ketika itu asatidzah sampai 450 orang. Asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah semua. Salafiyin Indonesia. Ya. Maka ada pertanyaan, ya Syekh, sebagaimana yang telah yang maknanya antum tetapkan bahwa saya ruqyah itu harus dengan ad'iyah wal ma'thurat, yaitu doa-doa dan ya zikir, wirid. Namun apa pendapatmu Syekh yang mana ya Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau meruqyah dengan cara beliau menitipkan sendalnya ketika ada orang kesurupan jin, beliau titipkan sendalnya. Paham? Pernah dengar enggak ya? Belum pernah dengar? Benar? Coba ada sendal ambilin, tak kepelakin. Jadi gini, ada orang kesurupan. Ya, kesurupan. Kemudian orang-orang pada melapor ke Imam Ahmad. Ya. Maka kemudian Imam Ahmad nitip nih ke sendalku. Bilang ke jin itu nih sendal Imam Ahmad bin Hanbal. Maka orang itu, yaitu kan Imam Ahmad nitip kan. Orang itu kemudian ke badan yang disurupi itu dan mengatakan pada jinnya, ini adalah sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Oh pergi atau saya keperukin pakai sendal Imam Ahmad. Gitu. Maka jin itu pun pergi. Tayyib. Pertanyaannya adalah dari seorang ustaz, pakai secari kertas. Karena yang nanya banyak, pertanyaan banyak. Apakah menurut Syekh Ibrahim itu adalah ruqyah yang syar'iyah atau tidak? Nah, kita. Paham enggak maksud ana? Kan kata beliau ruqyah itu adalah mengucapkan doa, ma'thurat dan seterusnya yang sesuai Al-Qur'an Sunnah gitu loh. Yang tidak boleh ada thariqah yang macam-macam. Nah, kemudian ada pertanyaan begitu. Ini kan pertanyaannya memang seperti kontras dengan definisi ruqyah beliau, gitu. Paham enggak? Nah, maka beliau pun kemudian mengatakan, Anda tidak mengetahui asar itu. Anda tidak begitu, enggak sampai ke asar itu. Enggak asar dimaksudnya ke riwayat itu, Anda tidak tahu. Dan beliau enggak jawab. Di sini kita para asatidzah kemudian mungkin berpikir sekelas dan sekaliber Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizullah enggak pernah mendengar asar ini. Ya. Kalau sekaliber antum, ana aja kaget kok nggak pernah dengar gitu loh. Apalagi sekaliber beliau. Bahwa sebenarnya beliau pernah mendengar itu. Namun beliau imma takut salah dalam mengatakan ini ruqyah syariah atau tidak, dan juga beliau mungkin juga menjaga kehormatan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu tuh ulama kayak gitu. Ana prediksi gitu, karena sekelas Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu nggak pernah luput dari ini. Beliau itu subhanallah, antum kalau tahu syuruhat dan penjelasan beliau tentang masalah-masalah akidah dari berapa puluh tahun lalu, beliau mengkhatamkan entah berapa ratus kitab sudah dalam berapa puluh atau ratus daurah yang telah beliau isi di berbagai negeri. Dan negeri yang mungkin paling beliau cintai karena Allah setelah mungkin negeri beliau adalah Indonesia. Karena Indonesia ini, dan ini kabar dari beliau sendiri yang mengatakan, ana sangat bergembira di Indonesia ini melihat para duat yang animo untuk mendengarkan para masyayikh itu sangat besar. 450 ketika itu di Ponpes Al-Bukhari. Sebelumnya kan di tahun kemarin kan diadakan di Hotel Syariah, mungkin hanya 200 atau 300-an orang. Sekarang ditambah karena ada aula di Gedung Putri yang besar gitu, 450-an, nanya ke panitia 450 asatidzah Ahlussunnah, dan itu sebagiannya ya asatidzah memang sudah ma'ruf. Ya. Begitu. Ya. Banyak asatidzah itu banyak, ikhwan. Insyaallah. Namun yang poligami masih sedikit. Itu lil asafis syadid, sangat disayangkan. Karena kalau ustadznya enggak mencontohkan, jemaah kebingungan. Iya. Begitu. Nah, di sini
Ana berikan pelajaran dari mauqifnya Syekh Hafizahullah. Yang mana beliau berani mengatakan ana belum sampai ke hadis itu. Maksudnya belum sampai, ana enggak paham. Itu bahasa halusnya, ana enggak paham, ana harus ngomong itu, la adri lah gitu intinya. Gitu. Profesor loh, doktor loh. Yang bocil-bocil kayak ana aja pernah dengar gitu loh maksudnya. Apalagi beliau ya ahlinya gitu. Tapi karena beliau khawatir salah, la adri, afwan. Gitu. Ya. Kita enggak bisa seperti itu, subhanallah ya. Nah, kemudian udah azan belum ini? Belum. Masih lama tak? 10 menitan lagi. Oh, nanti akan ada ya. Ya, oke, siap. Yes. Oke. Jadi kemudian itu menunjukkan, bahkan mengatakan Anda tidak tahu itu akan meninggikan derajatnya. Karena hal itu merupakan bukti akan kedudukan yang agung, kekuatan agamanya, ketakwaannya terhadap Rabb-nya, kesucian hatinya, kesempurnaan pengetahuannya, dan bagusnya keteguhannya. Sungguh telah diriwayatkan kepada kami makna yang serupa dengan itu dari sekelompok kalangan salaf, bahwa yang tidak menyukai perkataan aku tidak tahu hanyalah orang yang lemah agamanya dan sedikit pengetahuannya, karena ia takut akan jatuhnya ia di mata para hadirin. Berarti orang atau ustadz atau syekh atau dai yang mengatakan afwan ana enggak tahu, itu orang-orang yang berani dan teguh. Sedangkan orang yang enggak pernah mau mengatakan, atau syekh atau dai atau mubaligh yang enggak pernah mau mengatakan aku tidak tahu, maka itu adalah orang-orang yang sebenarnya lemah, mudah tersinggung, dan takutan kehilangan jemaah. Ya. Hal ini merupakan suatu kebodohan dan kedangkalan agama. Atau mungkin ia khawatir kesalahannya itu menyebar di tengah manusia, sehingga manusia lari darinya dan ia disifati dengan apa yang nampak darinya kesalahannya. Ya subhanallah. Di sini ikhwan, dalam skenario dakwah sekalipun, ana pun sempat ngobrol sharing dengan beberapa asatidzah. Sampai ada seorang ustadz yang anak kenal memiliki kehormatan, ilmunya tinggi, masya Allah, kebaikan, yang mana sedang berkasus dan kemudian ternyata kasus yang sangat sensitif, dan ternyata teman-teman sekotaknya dari asatidzah itu ya bertentangan dengannya. Dan ada juga salah satu ustadz yang mungkin mengerti masalah beliau, namun enggak mau mendekat beliau, enggak mau, artinya benar-benar cari aman. Yang kemudian ana bilang, kenapa begitu ustadz? Beliau itu kok enggak mau membela antum, enggak mau, ya terangkatlah antum. Khawatir ustadz kehilangan jemaah apa beliau ini. Apakah begitu? Kemungkinan besar begitu, Ustaz. Karena kasus yang ana hadapi ini, kalau ada orang nimbrung siapapun Ustaz, itu akan diteror dan juga akan kehilangan jemaah. Ini yang kata beliau nih, inilah fasadut tauhid, kerusakan tauhid pada sebagian dari dai. Lebih khawatir kehilangan jemaah daripada kehilangan kebenaran, rusaknya tauhid. Ana sampai terperangah gitu, beliau sampai bicara begitu. Ana dapat faedah dari sini, kan? Sampai beliau mengatakan kalimat yang sangat baik. Tauhid itu ada dua, katanya. Materi tauhid dan tauhid. Kita ini banyak dai kita yang piawai masalah materi tauhid, tapi tauhidnya sendiri itu malah enggak, gitu loh. Paham enggak maksudnya?
dan materi tauhid piawai, maksudnya hafal dalil, pintar menjabarkan dan bisa melawan orang-orang aswaja, kuburiyun itu pintar. Ya. Tegas mas tauhid. Tapi apakah tauhid segitu-gitu aja? Tauhid ikhwan, tauhid itu banyak perkara-perkara halus dalam masa tauhid yang boleh jadi seorang alim kabir, alim yang besar, ilmu yang tinggi, di masalah-masalah halus lataifut tauhid itu nggak kegapai, nggak ngeh kalau itu tuh tauhid dalam dirinya gitu loh. Apalagi berkaitan dengan masalah tawakal dan seterusnya. Gitu. Gini aja ya kan. Beberapa asatidzah kita, mohon maaf ini kalau menyinggung beberapa usaha dan bisnis mungkin, muncul dari salah satu ustadz Dewan Fatwa tentang mempermasalahkan masalah akad haji furoda dengan konsekuensinya. Dan kemudian adalah salah satu ustadz yang mungkin terkenal di kotanya, yang punya banyak kuota jemaah haji dan umrah, mencak-mencak langsung marah-marah dan ngomel-ngomel di grup umrah, dan mendebat siapapun yang mengatakan furoda itu bermasalah. Kenapa? Karena beliau tahun depan ada handling haji furoda. Apakah ini ada nggak kaitannya dengan tauhid? Ini fikih betul, tapi ada nggak kaitan dengan sikap seperti ini? Ada nggak kaitan dengan tauhid? Sangat erat. Ketika suatu hukum syar'i mengganggu bisnis kita dan cuan kita, dan kita nggak terima, membela diri dan mendistorsi hukum, maka di sini tauhidnya diuji jemaah. Jangan kira fikih itu kalau kita tahu fikih udah selesai, tauhid nggak ada. Kita itu memahami fikih, mempelajari fikih, menerapkan fikih juga harus pakai tauhid. Ini satu contoh dari jutaan contoh tauhid yang halus sekali. Makanya ana terkesima dengan perkataan beliau, Ustaz, tauhid itu ada dua. Materi tauhid dan tauhid. Kalau materi semua Ustaz bisa ngomong. Tapi untuk mempraktekkan, merealisasikan tauhidnya secara lembut itulah. Kalau gini, salafin ada yang kayak kedukun, ada nggak Pak? Ikhwan, ada Pak? Yang kedukun, salafi, ikhwan salafiyin, kedukun, ada. Anda belum pernah dengar, wallah, na'udzubillah min dzalik. Ikhwan salafi, akhwat, suami istri salafi, tiap sepertiga malam terakhir akhwatnya jaga lilin. Ada nggak? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Jaga lilin, mati lampu. Iya. Ya, ada nggak koordinasi, ya, kooperatif gitu antara suami istri jaga lilin, suami operasi, gitu? Ada nggak? Nggak ada. Ini salafi, paginya ngaji tauhid, seperti yang terakhir ikhtiar. Nggak mungkin, ini bertentang, nggak ada. Tapi apakah tauhid di situ-situ aja? Enggak cuma di situ. Banyak tauhid itu. Gitu loh. Merasa takut dan merasa diawasi Allah, itu tauhid. Jadi tauhid mencakup semuanya itu loh. Ya. Nah, alhamdulillah. Ini baru benar. Ini benar. Ya, Masya Allah. Baik, jadi kembali ke yang tadi, ketika seseorang memperlihatkan kebodohan dan kedangkalan agamanya dengan tidak pernah mau mengatakan tidak tahu karena gengsi, maka ini juga sebenarnya ada sisi tauhid yang kurang. Ya, karena dia tidak takut, tidak wara'. Atau mungkin ia khawatir kesalahannya menyebar di tengah manusia sehingga manusia lari darinya. Itu khawatir apa? Khawatir ketinggalan jemaah, kehilangan jemaah. Dan terus disifati dengan apa yang nampak darinya kesalahannya, karena kalau bilang tidak tahu itu dianggap apa gitu nanti. Ya, dianggap prematur ilmunya, dianggap enggak benar ilmunya gitu. Ya. Sungguh Allah Ta'ala telah memberi pelajaran kepada para ulama melalui kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir.
Khidir alaihissalam. Khadir. Ketika Nabi Musa alaihissalam tidak mau mengembalikan ilmu kepada Allah Ta'ala ketika dia tanya, apakah di bumi ini ada yang lebih mengetahui selain engkau? Ya, beliau berkata, aku tidak tahu siapa lagi yang lebih berilmu daripada diriku. Padahal sebaiknya kembalikan nisbat ilmu itu kepada Allah Ta'ala. Allahu a'lam gitu. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, di antara kewajiban yang paling besar atas para pengajar adalah agar mereka mengatakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui ketika ia tidak mengetahui tentang sesuatu. Hal ini bukanlah suatu kekurangan terhadap kedudukan mereka. Bahkan hal itu merupakan sesuatu yang menambah tinggi kedudukan mereka. Hal tersebut menunjukkan akan kesempurnaan agama mereka dan penghormatan mereka terhadap kebenaran. Perkataan Wallahu a'lam itu bisa ketika kita tidak tahu, atau kita ragu, atau ketika kita menyatakan suatu hukum syar'i yang sifatnya masih ijtihadi dan masih ada posibilitas mungkin salah, maka boleh mengatakan wallahu a'lam. Adapun suatu hukum syar'i atau terutama akidah yang mana ini sudah jelas dalilnya, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengatakan wallahu a'lam. Faham gak bedanya? Ana ulangi. Ketika antum bicara suatu hal masalah fikih yang sifatnya ijtihad, maksudnya para ulama berselisih pendapat, dan antum mengambil salah satu pendapat ulama mungkin dengan dalilnya, tapi masih ada kemungkinan antum salah atau antum tidak 100% menguasai faedah tersebut, maka boleh antum bilang tambahan apa, selesai ngomong tambahan apa, wallahu a'lam. Boleh. Tetapi untuk masalah akidah yang absolut dengan dalil atau fikih yang absolut dengan dalil jelas sekali, maka setelah selesai pembicaraan antum enggak diperkenankan bilang wallahu a'lam. Karena sesuatu yang jelas itu enggak boleh antum indikator ke antum kemudian gambarkan seolah-olah diri antum masih ragu tentang itu, enggak boleh. Misal, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat memiliki nama Al-Qadir, terus antum bilang iya, wallahu a'lam? Enggak boleh. Karena itu sesuatu yang jelas, paham enggak? Nah, sesuatu yang jelas. Tapi kalau antum ditanya gini, gimana jawaban antum? Boleh enggak wallahu a'lam nih? Kalau antum ditanya seperti ini nih. Bolehkah kita berdoa dengan menyeru sifat Allah? Jawab. Dan kaitkan jawaban antum dengan wallahu a'lam. Coba. Bolehkah kita menyeru itu memanggil dalam berdoa, memanggil sifat Allah? Boleh. Tanpa wallahu a'lam. Bolehkah kita menyeru, maksudnya menyeru, wahai, menyeru sifat Allah untuk dalam rangka berdoa? Boleh tanpa wallahu a'lam karena udah yakin? Atau jawabannya wallahu a'lam aja? Enggak apa-apa, boleh. Boleh karena pakai wallahu a'lam enggak jawabannya, Pak? Enggak, berarti sama. Ayo, kubu sana. Apa jawabannya? Jangan takut, Anda salahin, beneran, jangan takut. Jangan takut disalahin karena itu tujuan Anda nanya ini supaya antum salah. Ayo. Iya, ayo. Dan Anda senang karena dua jawaban tadi salah semua. Iya. Salah Pak jawabannya. Mau nambah kesalahan lagi nih. Ayo gimana Pak? Kalau namanya kan jelas. Kalau nama Allah jelas, kita berdoa. Ya. Ya, ampun satu begitu. Iya. Tapi kalau kan sifat Allah yang jadi wallahu a'lam. Iya, jawabannya apa? Tadi
Ya udah jadi wallahu alam aja Pak ngomongnya Pak. Gak usah jabarin kalau emang cuma wallahu alamnya dong. Ya udah tapi Bapak benar. Ini yang benar Pak, ini yang benar. Kalau tentang nama Allah, bukan wallahu alamnya. Iya wallahu alam benar bagus ngomong gitu. Tapi kalau tentang nama Allah boleh kita memanggil, menyeru, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Wadud, ya Ghaffar, boleh. Tapi kalau sifat Allah tidak boleh. Wahai rahmat Allah, wahai kekuasaan Allah, wahai mata Allah. Itu nggak boleh, ya. Ini absolut, bukan wallahu alam lagi nih. Emang benar ini, Anda nggak ragu. Kalau tadi Bapak ngomong kayak gitu, wallahu alam boleh ngomong gitu karena Bapak masih ragu karena belum punya ilmunya. Yang ajaib dua Bapak ini salah dan yakin. Itu baru nggak apa-apa ya. Ya, jadi tadi salah Pak, Bapak salah ya. Mengatakan boleh seperti itu salah. Oke? Seperti itu ya. Di pemikiran saya tadi sebutlah berdoalah kamu dengan menyebut nama Allah. Nah, nama Allah dengan sifat Allah beda. Nama Allah, sifat adalah apa yang terkandung juga dari nama Allah dan sifat khobariyah pada diri Allah Azza wa Jalla juga ada. Seperti nama Allah Basir, maha melihat gitu kan. Dan sifatnya apa? Sifat penglihatan. Maka kita boleh ya Basir, wahai yang maha melihat gitu kan. Adapun wahai penglihatan Allah, nah ini kan menyeru sifat Allah gitu kan. Ya Syafi itu wahai maha penyembuh. Ini nama Allah, Syafi nama Allah. Tapi wahai penyembuhan Allah enggak. Gitu Pak ya. Oke, Anda pengen ada wallahu alam jawabannya. Bolehkah ketika kita menyeru Allah, ya, menyeru Allah berarti kan menyeru nama Allah, tapi versi namanya terjemahan. Apakah boleh menyeru Allah dengan nama versi terjemahan? Ayo jawab. Boleh jawab Allah alam boleh. Ayo sok. Atau komat dulu gimana? Ayo. Bolehkah memanggil atau menyeru nama Allah Ta'ala tapi versi terjemahan dengan mengatakan seperti wahai sang pengasih, wahai yang maha pengasih. Paham kan? Boleh. Pakai wallahu alam enggak Pak? Hah? Enggak pakai wallahu alam. Tadi jawabnya boleh atau enggak tadi? Boleh. Berarti wahai yang maha besar, wahai yang maha esa. Boleh. Ini absolut ya, enggak pakai wallahu alam. Oke. Yang maha pengampun, wahai yang maha pengampun gitu kan. Oke. Kan kita diperintahkan Allah Ta'ala memiliki asmaul husna fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan asmaul husna gitu kan. Satu jawaban, sok jawaban lain. Ayo. Silakan. Ayo Pak, selain ini jangan takut Pak. Insya Allah yang salah Anda salahin bejek-bejek, ayo. Tapi paham kan gambarannya pertanyaannya? Wahai yang maha pengasih, ya? Wahai yang maha lembut. Itu kan terjemahan dari nama Allah. Bolehkah kita berdoa dengan nama Allah versi terjemahan? Kalau kata Pak Rusli, Pak Husni, Anda kalau ingat Pak Husni itu ingat surati Golden Centrus ya. Nanti Pak Husni ada botol kosong nggak Pak? Nggak cari sini. Nah, apa jawabannya? Sekarang Pak Rusli tadi pertama udah bagus jawabannya, wallahu alam. Dan tadi barusan yang jawaban terakhir ini jawabannya salah. Nggak pakai wallahu alam lagi. Maka tadi udah naik, turun lagi. Berarti nggak dapat parfum. Nah, jadi Pak, ya, nama-nama Allah ketika menjadi media, ketika menjadi tawassulan doa tidak boleh pakai versi terjemahan. Maka walaupun antum mungkin berdoa versi Indonesia,
Tapi tetap ketika antum menyeru Allah harus dengan namanya. Namanya kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Karim. Itu antum panggil gitu. Ya Karim, berikanlah saya curahan rezeki. Itu ya Karim. Jangan wahai yang maha mulia berikan, enggak. Paham enggak? Paham bedanya? Kenapa begitu? Nama antum siapa? Enggak, yang nama Muslim. Nah, Bagas ya. Ana Hasan. Antum manggil Anda sekarang Ustadz Bagus, Ustadz Bagus. Anda nggak terima lah. Paham nggak maksudnya? Emang itu terjemahan Indonesia. Tapi ketika antum manggil Anda Hasan nama Anda, bukan Ustadz Hasan manggilnya Ustadz Bagus. Ya Anda enak aja disamain nama pasti Bagus. Nggak mau. Muhammad Marita misalnya. Ya akhi terpuji. Panggilnya Puji. Nggak mau lah dia kan. Mau nggak? Nggak bakal mau. Ya, antum namanya siapa sih, Pak? Imam. Imam ya imam sih. Ya susah juga itu. Gitu kan? Antum masuk sih. Nama antum siapa? Ansori itu berarti penolong-penolongku. Wah, repot itu. Iya. Ada nama misalnya Ansori fulan. Yang absen kan? Bapak penolong. Hadir. Kan nggak mungkin. Ya kan? Sekarang kalau meminta kepada Allah menyeru Allah Ta'ala dengan namanya, tapi versi terjemahan, itu kan nggak nyambung, ikhwan. Paham di sini ya? Maka antum nanti ke depannya next, wahai yang memberi rezeki, enggak, ya Razzaq, wahai Razzaq, boleh, gitu, ya. Ya itu faedahnya, ikhwan. Ya, insya Allah kita lanjut insya Allah pada pekan mendatang. Di halaman 189 insyaallah taala kita cukup sampai sini aja. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.